kembali lagi di konten YouTube Cipta Sarana Cendekia dalam program podcast Vokasi dalam Podcast. Dan kali ini kita bertemu lagi bersama saya Viana Ramatika sebagai pembawa acara untuk konten kali ini. Nah, saya nggak sendiri teman-teman ya, langsung aja kita kenalan sama narasumber saya yang sangat luar biasa. Yuk. Halo semuanya, perkenalkan saya Ifran Fahamzah. Saat ini saya berada di kelas 12 di SMK Widadharma Turen. Sekarang saya bekerja di PT Cipta Sarana Cendekia pada divisi kreatif. Oke, ini bro aku nih teman-teman nih. Ya, selamat datang di konten kita bersama. Oke, Firdan, gimana kabarnya hari ini? Baik dong ya? Luar biasa, baik sekali dan sangat bahagia. Oke, bahagianya kenapa tuh? Karena diajak konten lagi dengan Mbak Vianda. Oh iya, dengan oke. posisi yang saya merasa sudah berbeda gitu loh. Wih, flexing banget ya. Oke nih ya, buat teman-teman nih perlu kalian ketahui. Jadi sebelumnya Firhan, teman kita di sini ya, ini pernah kita ajakin konten, tapi statusnya adalah sebagai peserta kelas khusus yang menjalani program PKL terpadu dulu. Tuh, scroll ya kontennya ya. Dan sekarang ini Firhan, alhamdulillah ya, setelah perjuangan yang sebegitunya ya, akhirnya bisa menjadi bagian dari Cipta Sarana Cendekia dengan status yang berbeda, yaitu menjadi staf dari divisi Creative and Digital Marketing. Oke, nah Firhan, kalau dulu kan kita bahas seputar PKL dan lain-lain ya. Nah, sekarang ini kita pembahasannya pastinya beda dong ya. Dong. Nah, ini nih yang paling menarik ya, pembahasan seputar BMW, bekerja, melanjutkan, dan wirausaha. Nah, dari Firhan sendiri di sekolah tuh sudah dibekalin belum sih untuk pengetahuan dan juga apa ya namanya seputar BMW itu tadi? Bisa disampaikan. Mengenai pengenalan program BMW ini sendiri di SMK Widadharma Turen sendiri itu sudah cukup lama dikenalkan. Dimulai dari saya kelas 10 itu sudah mulai ada desas-desus atau berita-berita yang sudah disampaikan oleh kepala sekolah, kesiswaan, dan juga BKK. Yang kemudian terus diinformasikan berlanjut dan mulai serius itu dari kelas 11. Itu mulai disampaikan mengenai informasi-informasinya. Dan selanjutnya di kelas 12 itu baru benar-benar direalisasikan mengenai program BMW. Oke, luar biasa sekali ya. Saya salut juga sih sama SMK Firdan ini ya, dari SMK Widadharma Turen yang menjadi salah satu yang bekerja sama dengan Cipta Sarana Cendekia sudah sangat lama juga ya. Nah, sudah bergabung dalam program kelas khusus akuntansi dan juga perpajakan, dan salah satu produk dari kelas khusus ini si Mas Firhan ini ya teman-teman ya. Oke, nah Firhan, sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya nih, kamu kan juga pernah ini ya pastinya bimbang tuh untuk menentukan antara kamu tuh pengen lanjut di SMA atau SMK. Nah, akhirnya lanjut di SMK. Nah, selama kamu bersekolah di SMK, bisa di-share dong ke teman-teman semuanya nih yang mungkin ya barangkali teman-teman masih bingung mau menentukan mau di SMA atau SMK. Coba diceritain. Kalau saya sendiri merasa bahwa SMK itu adalah sebuah sekolah yang menaungi untuk siswa yang benar-benar mau mempelajari suatu ilmu yang spesifik, begitu. Betul. Sedangkan untuk SMA sendiri ataupun yang sederajat seperti SMA itu belajarnya masih yang umum-umum saja. Meskipun saat ini saya ketahui adanya kurikulum merdeka yang penjurusan-penjurusan itu sudah dihapuskan, saya merasa bahwa SMK tetap lebih baik karena hanya mempelajari sesuatu yang lebih khusus dan lebih spesifik begitu. Oke, dan pastinya itu kita sebagai teman-teman bagian dari SMK nih ya, pastinya kan pernah berada di kebimbangan itu ya, yang akhirnya kita sudah berani untuk menentukan kita nih mau ke SMA atau SMK, yang pastinya dari situ kita sudah tahu ya plus minusnya dari apa yang kita ambil pada awal itu. Oke, betul sekali. Tapi nggak menutup kemungkinan juga ya bagi teman-teman SMA nih yang luar biasa juga ya. Di situ juga kalian bisa mengembangkan diri dan juga potensi kalian sesuai dengan apa yang kalian ambil waktu pertama kali masuk SMA. Apakah itu IPA atau IPS, ya semuanya sama aja gitu ya. Oke, yuk kita lanjut untuk pembahasan berikutnya. Tadi kan sudah disampaikan tuh mengenai SMK. Nah sekarang, karena tadi kamu juga sudah dibekali ya BMW itu apa dari pihak sekolah kamu atau semuanya ada di sekolah. Nah kalau dari versi kamu sendiri, menurut pemahaman kamu deh, BMW itu apa sih Han? Menurut saya sendiri, BMW itu adalah program yang sangat bagus sekali, yang diberikan oleh pemerintah, yang
saat ini saya ketahui itu sangat dipaksakan buat SMK. SMK harus bisa benar-benar mengimplementasikan program BMW ini. Dan saya rasa itu benar-benar manfaatnya itu sangat-sangat besar sekali. Dan bertujuan ya pasti ya. Kira-kira tujuannya apa aja tuh? Yang tentu saja karena dari kepanjangan BMW sendiri kan bekerja, melanjutkan studi dan wirausaha. Betul. Sedangkan untuk tujuan umumnya jelas, untuk memperjelas tujuan ataupun arah karir kedepannya untuk seorang anak lulusan SMK, begitu. Oke. Nah, berarti kan di sini perlu digarisbawahi ya. Jadi teman-teman dari SMK tuh setelah nantinya lulus tuh sebenarnya sudah dikasih pilihan itu tadi ya, B, M atau W, bekerja, melanjutkan atau studi itu ya, dan juga wirausaha. Nah, dari situ kita bisa memetakan dan juga mempersiapkan jauh-jauh hari. Kira-kira ini kita mau pilih yang mana antara itu gitu ya. Oke. Nah, berarti kan kamu udah lama ya untuk mengetahui BMW itu apa dan juga sudah mempersiapkan pastinya ya. Untuk sebelumnya kan sudah saya jelaskan bahwa program BMW ini di sekolah saya sudah dijelaskan mulai dari kelas 10. Kemudian di kelas 11 mulai lebih diterangkan lagi dan lebih dijelaskan lebih rinci, lebih jelas rinci. gitu ya. Kemudian untuk kelas 12 kita baru benar-benar dipaksa untuk benar-benar memilih dan direalisasikan. Saya sendiri awalnya di kelas 10 tidak memiliki pilihan di antara ketiganya. Karena jelas mungkin faktor usia. Betul. Saya baru masuk sekolah di SMK. Pengalaman juga gitu ya. Saya masih belum tahu dari ketiganya itu apa sih dan apa yang membuat saya tertarik itu masih belum ada di ketiganya. Jadi saya masih mengikuti alur saja pada waktu itu. Kemudian waktu kelas 11 saya sudah mulai ada pengalaman kerja, organisasi dan lainnya. Itu membuat saya sudah mulai memiliki gambaran sedikit mengenai antara pilihan tiga pilihan tersebut. PM atau W itu tadi ya. Oke. Kemudian selain itu saya melihat dari kakak kelas saya, kayak ada yang bekerja sudah sukses, kemudian yang kuliah bisa udah mulai kuliah, dan yang wirausaha mulai berkembang usahanya. Betul. Saya sendiri dari kelas 11 sudah mulai merasa bahwa saya lebih condong antara bekerja maupun melanjutkan. Karena waktu kelas 11 sendiri saya benar-benar ingat sekolah saya itu ada program namanya SPW. Sekolah Pencetak Wirausaha. Di situ saya benar-benar kayak satu sekolah, satu angkatan saya dipaksa untuk menjadi wirausaha. Di setiap kelas itu pasti semuanya berjualan, semuanya berwirausaha. Dan itu khususnya di akuntansi, kami juga dipaksa buat laporan keuangannya. Saya sendiri waktu itu bingung untuk mau berwirausaha dan mulai usaha apa. Saya sendiri kayak tidak memiliki minat maupun kayak ketertarikan dengan dunia passionnya kurang di situ gitu ya. Di situ kurang. Makanya saya merasa bahwa saya tidak memiliki ketertarikan di situ. Waktu penilaian mengenai SPW ini sendiri, saya termasuk yang gagal dalam program SPW ini. Namun dari situ saya juga mulai menyadari bahwa passion saya bukan di situ. Saya tidak akan mengambil jalan tersebut. Jadinya untuk wirausaha sudah saya mulai eliminasi dari kelas 11. Jadi pilihan saya tinggal dua kan, untuk bekerja sama melanjutkan. Sewaktu kelas 12 dan kelas 11 akhir kan saya berada di Cipta Sarana Cendekia. Di situ saya itu ya PKL. Kan karena program kelas khusus itu, saya jadi ada PKL terpadu di PT Cipta Sarana Cendekia. Di situ saya mulai bertemu dengan instruktur-instruktur dan staf-staf di kantor PT Cipta Sarana Cendekia. Saya juga mulai memiliki gambaran mengenai saya akan bekerja ataupun saya mau melanjutkan kuliah, begitu. Setelah pulang dari PT Cipta Sarana Cendekia, kan saya sudah kelas 12. Di situ sudah semakin di depan mata mengenai apa yang harus saya pilih. Betul. Kan pilihan saya tinggal dua. Namun di kelas 12 saya benar-benar dipaksa oleh BKK, bahkan dikasih form itu sekitar 2 kali untuk benar-benar memastikan bahwa saya yakin dengan pilihan saya, begitu Mi. Kemudian waktu mulai ada rekrutmen, mulai ada info-info lowongan pekerjaan dan info-info beasiswa juga. Itu saya juga mulai mempertimbangkan mana yang akan saya benar-benar pilih dan mana yang akan benar-benar saya tanggung jawab, begitu. Dan akhirnya kamu memilih? Sebenarnya masih belum, karena pada waktu pertengahan kelas 12, saya mulai aktif mengikuti lomba. Di situ di situ waktu mengikuti lomba, di situ saya merasa bahwa saya ingin melanjutkan studi saya, karena saya ingin memperdalam apa yang telah saya pelajari sebelumnya dan kemudian saya amalkan untuk saya bagikan ke orang lain, begitu. Untuk pada saat itu saya sendiri sudah
benar-benar yakin. Namun saat mulai berada di akhir Desember, saya mulai merasa ada goyang di situ. Karena Kenapa tuh? jelas yang pertama pendaftaran mengenai seleksi masuk perguruan tinggi itu sudah semakin dekat. Betul. Itu satu. Kemudian yang kedua adalah saya mulai melihat adanya peluang-peluang untuk saya berkembang di tempat kerja, begitu. Luar biasa nih. Terus. Itu waktu puncaknya saya benar-benar merasa bimbang untuk memilih, itu adalah pada saat Januari 2023. Di situ saya benar-benar harus memilih antara bekerja maupun untuk melanjutkan. Karena pada saat pembukaan seleksi itu kan di Januari. Iya. Dan itu saya benar-benar bimbang untuk memilih mana yang akan saya pilih. Oke. Kemudian saya mulai konsultasi dengan guru BK dan guru BKK. Di situ saya mulai diarahkan antara keduanya. Namun dari keduanya jelas tidak mungkin nyambung karena kan beda banget jalannya. Betul. Waktu itu saya jelas disupport untuk melanjutkan. Namun dari BKK sendiri saya juga didukung lebih keras lagi. Dan di situ benar-benar kayak jadi dorongan buat saya buat memilih bekerja. Selain hal tersebut ada pertimbangan-pertimbangan lain. Misalnya saya mulai merasa bahwa saya memiliki tanggung jawab atas diri saya sendiri saat saya sudah mulai menginjak di usia 18 tahun. Begitu. Luar biasa sekali ya. Jadinya saya benar-benar menetapkan pilihan saya untuk saya bekerja yang nantinya harapan saya adalah saya bisa berkembang tidak hanya untuk melanjutkan saja, tapi saya bisa berkembang di tempat kerja, begitu. Oke, luar biasa sekali nih teman-teman ya. Oke, ini ceritanya tuh panjang banget ya, dan versi dari teman-teman yang lain tuh pastinya beda-beda. Dan yang bisa saya simpulkan adalah dengan kamu mengambil satu kesepakatan, satu pilihan untuk hidup kamu tuh ada banyak orang yang yang berpengaruh ya, dan itu juga sangat luar biasa sekali karena nggak mungkin kalau kita cuma butuh satu semangat atau satu motivasi dari orang ya, tapi kita harus mempertimbangkan bagaimana orang lain untuk memberikan masukan-masukan dan juga yang lainnya untuk kita. Oke. Dan itu juga pihak sekolah yang luar biasa ya. Yang ini loh, yang luar biasanya itu adalah pihak sekolah kamu tuh nggak hanya memberikan tanggung jawab sebagai pihak yang diminta untuk memberikan pembelajaran di mata pelajaran seperti biasa aja, tapi bener-bener tanggung jawab sampai dengan kamu nih, itu luar biasa sekali ya. Dan saya yakin nggak semua sekolah seperti itu, dan pasti jadi suatu kebanggaan tersendiri buat Firhan ya. Nantinya akan menjadi bagian dari SMK Widya Dharma Turen, menjadi alumni yang luar biasa juga. Oke. Nah, teman-teman, kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Nah, kemudian nih, kamu kan tadi sudah menceritakan panjang kali lebar kali tinggi ya, Han ya. Begitu. Nah, kalau penerapan BMW sendiri di sekolah itu seperti apa sih? Tadi kan udah sempat dijelasin juga sih yang wirausaha. Tapi kalau untuk yang bekerja dan melanjutkan ini, implementasinya di sekolah kamu gimana? Nah, seperti yang sebelumnya saya jelaskan bahwa BMW sendiri kan sudah diarahkan mulai dari kelas 10, kemudian mulai dipaksa untuk memilih di kelas 12. Jadi di kelas 11 itu kita benar-benar menentukan pilihan dengan melihat alumni ataupun melihat kondisi kita sendiri. Jadi untuk implementasinya waktu kelas 12 sendiri, eksekusi di kelas 12 itu. Contohnya adalah bekerja yang pertama, untuk bekerja sendiri nantinya akan diarahkan untuk mengikutkan rekrutmen maupun diberikan info-info lowongan pekerjaan dari sekolah, yang mana untuk lokasinya sendiri bisa satu Malang Raya maupun sekitar Jawa Timur, begitu. Kemudian untuk program melanjutkan atau melanjutkan studi itu sekolah benar-benar mulai menyiapkan dari tahun lalu atau sekitar bulan-bulan September atau Oktober itu mulai menjaring siswa-siswa yang benar-benar mau melanjutkan kuliah. Di situ siswa-siswa tersebut akan disaring, diberikan sebuah grup untuk sharing dan benar-benar menguatkan dirinya untuk berkonsekuensi dengan pilihannya. Saat itu waktu ada grup itu akan diberikan informasi-informasi mengenai SNBP kayak SNPMB itu, dan mulai melalui tes-tes yang akan dilakukan, informasinya akan diupdate di grup tersebut, dan juga diberikan arahan untuk bimbel. Setahu saya bimbelnya itu diberikan sekolah secara gratis
Iya. Jadinya siswa-siswa yang benar-benar mau kuliah akan benar-benar diarahkan dan bisa mengikuti bimbel tersebut. Keren. Kemudian sedangkan untuk wirausaha sendiri, seperti yang saya katakan sebelumnya, wirausaha sendiri lebih ditekankan dari sekolah saya daripada dua program lainnya. Wirausaha sendiri sudah mulai direalisasikan dari kelas 11. Yang saya katakan sebelumnya ada SPW. Nah, di situ benar-benar siswa yang benar-benar ada potensi dan benar-benar memiliki passion di situ akan diarahkan. Contohnya, saya ingat saya di bulan Januari ini ada kelas untuk seminar wirausaha dalam bidang kuliner. Itu setahu saya programnya sekitar 1 atau 2 bulan. Jadinya untuk teman-teman yang berminat untuk berwirausaha akan benar-benar diarahkan dan difasilitasi oleh sekolah. Begitu. Saya rasa untuk BMB di sekolah saya begitu untuk penerapannya. Luar biasa sekali ya, nggak kaleng-kaleng ini ya dukungannya dari Bapak Ibu guru ya. Wih, oke. Firhan, lanjut nih. Tadi kan kita sudah bahas banyak ya BMW dan seterusnya, terus akhirnya Firhan memantapkan gitu ya pilihannya ke yang bekerja, yang nantinya harapannya bisa melanjutkan juga ya. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya, kita minum dulu aja ya biar lebih santai dan suasananya lebih cair gitu. Cair, oke. Yuk, silakan Han. Kita masuk ke pembahasan berikutnya Han. Jadi berarti kamu terhitung menjadi salah satu karyawan di PT Cipta Saran Cendekia ini. Cukup lama sekali. Ini belum genap 1 bulan ya berarti ya. Hampir 2 mingguan lah ya. Nah, dari 2 minggu itu apa sih yang kamu rasakan sebagai, kamu kan sekarang posisinya masih kelas 12 ya, yang dapat kesempatan untuk sudah bisa langsung terjun di dunia industri, bukan sebagai anak magang atau anak PKL, tapi sebagai karyawan salah satu perusahaan. Nah, dari kamu sendiri apa sih yang kamu rasain Han sekarang ini? Kalau yang saat ini sebenarnya saya memiliki pengalaman yang menarik sendiri sebelum saya dari bekerja hingga saat ini. Yang pertama tentu saja menentukan pilihan. Itu menurut saya sebuah pengalaman yang menurut saya menarik sekali untuk saya sendiri bisa melalui hal tersebut. Yang kedua, pengalaman yang menurut saya benar-benar berkesan adalah saat saya mengikuti rekrutmen. Saya sendiri sewaktu hingga masuk di Cipta Saran Cendekia sendiri, saya mengikuti 2 rekrutmen. Oh iya, bisa diceritain dong? Yang pertama adalah rekrutmen internal di sekolah. Itu ada perusahaan dari luar itu melaksanakan rekrutmen di sekolah. Di situ saya mengikutinya dari tahap interview dan tes psikotes. Yang sebelumnya saya sendiri tidak merasakan 2 hal tersebut. Jelas rasanya berbeda sendiri. Kemudian waktu saya mengikuti rekrutmen luar, yaitu rekrutmen dari PT Cipta Saran Cendekia ini, saya benar-benar merasa sangat tertarik dan sangat bersemangat saat menjalaninya. Apa alasan kamu? Untuk Cipta Saran Cendekia sendiri, saya merasa sewaktu saya dari PKL terpadu, saya kan melihat dari staff-staffnya, tim instrukturnya, dan tempat-tempat di Cipta Saran Cendekia. Saya merasa bahwa Cipta Saran Cendekia ini bisa membuat staff-staffnya berkembang dari personalnya, dan perkembangan mengenai ilmunya akan benar-benar dibantu begitu dan didukung gitu ya pastinya begitu. Ya. Saya merasa bahwa saya benar-benar berada di tempat yang tepat begitu, Mbak. Luar biasa sekali ya, dan artinya bahwa program BMW yang benar-benar ditekankan sama Bapak Ibu guru yang ada di sekolahmu itu sekarang berhasil artinya ya. Wih, itu dia luar biasa. Oke, Firhan, berarti kan di sini kamu juga pasti masih ada keterkaitan sama sekolah. Terus kemudian gimana tugas-tugas kamu yang ada di sekolah? Soalnya kan sekarang masih kelas 12 juga dan pastinya akan ada ujian-ujian tambahan ya untuk nantinya sebelum kamu lulus. Nah, gimana cara kamu mengelola itu semua, memanagenya itu gimana? Nah, kebetulan sekolah saya sendiri adalah sekolah yang benar-benar saya rasa menerapkan merdeka belajar dari kelas 10. Saya sendiri merasa kayak enjoy aja di sekolah di SMK Widadharma Turen. Kemudian untuk kelas 12 sendiri saya merasa benar-benar didukung. Contohnya untuk program BMB, khususnya bekerja ini. Semua siswa yang tergabung untuk program bekerja akan dibebaskan dari tugas-tugas dan materi-materi, karena sebelumnya materi-materi kebanyakan sudah dihabiskan di semester 5.
Begitu, Mbak. Oh iya, oke. Kemudian untuk tugas-tugas mungkin hanya tersisa materi-materi dari mapel-mapel umum seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan mungkin itu tidak banyak, hanya sekitar 5 mata pelajaran sendiri. Dan itu untuk jadwal dari sekolah sendiri hanya 1 kali pertemuan setiap bulan, dan itu pun hanya melewati e-learning sekolah begitu. Jadinya dibebaskan begitu loh untuk yang siswa-siswa bekerja. Luar biasa ya berarti ya. Kemudian untuk ujian, sekolah saya sendiri termasuk sekolah yang sudah memperkirakan dan menjadwalkan untuk program BMB ini. Salah satunya adalah ujian kompetensi yang kami lebih awal daripada sekolah-sekolah lain, begitu. Yang mungkin sekolah-sekolah lain masih akan melakukan uji kompetensi di bulan Maret hingga bulan-bulan Juni. Sekolah saya sudah melaksanakan ujian kompetensi BNSP itu dari bulan Januari pertengahan. Wih, keren. Untuk ujian sekolah hanya tinggal menunggu saja, mungkin di akhir Mei atau di awal Juni, begitu, Mbak. Nah, oke, berarti walaupun kamu kerja sekarang ini, itu juga tidak meninggalkan tanggung jawab kamu sebagai salah satu siswa dari SMK ya? Ya, karena masih adanya jadwal 1 mata pelajaran per bulan itu. Betul sekali. Tapi luar biasa ya bagi sekolah-sekolah yang memang memberikan kesempatan anak didiknya untuk dibebas tugaskan. Kalau misalkan anak didiknya itu sudah mendapatkan pekerjaan yang layak ya, yang bisa digunakan untuk keberlanjutan masa depannya itu sendiri. Keren banget. Nah, Firhan, gimana sih persiapan kamu sebelum kamu tadi kan sudah diceritakan ya BMW, terus akhirnya memilih untuk bekerja dan nantinya akan melanjutkan, insya Allah. Kalau untuk persiapan kamu sendiri, pastikan sebelum rekrutmen disiap-siapin tuh. Tolong dong di-share ke teman-teman nih, gimana persiapan kamu sampai dengan kamu berhasil untuk menjadi salah satu bagian dari Cipta Sarana Cendekia ini nih, gitu. Yang pertama tentu saja saya perlukan adalah mental dan penguatan diri saya untuk konsekuensi dengan pilihan saya. Itu yang pertama benar-benar saya tekankan. Itu saya cari dari kelas 11. Karena saya melihat dari track record alumni dan yang faktor-faktor lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya menyiapkan, karena saya sebelumnya di kelas 11 sendiri masih pilihannya antara melanjutkan maupun bekerja. Saya menyiapkan portofolio diri saya. Saya mengikuti lomba-lomba, mengikuti organisasi yang benar-benar saya jalani dengan sepenuh hati dan benar-benar saya ingin dapatkan manfaatnya. Begitu. Itu jelas, itu yang kedua. Nah, yang ketiga sendiri, ini adalah persiapan yang spesifik, yaitu untuk mempersiapkan program bekerja. Betul. Sewaktu bulan September sendiri, meskipun saya ada kepikiran masih untuk melanjutkan, saya sudah mempersiapkan diri saya untuk bekerja. Saya sudah mulai membuat CV, sudah membuat lamaran, dan pada bulan-bulan tersebut saya sudah mulai mengirim beberapa lamaran. Begitu, Mbak. Oke, berarti betul dong ya kalau kita mau menyiapkan masa depan kita itu nggak bisa instan ya. Butuh proses dan benar-benar dipersiapkan. Betul sekali, jauh-jauh hari pastinya ya. Oke, semuanya tuh nggak ada yang instan guys ya. Ini butuh perjuangan juga ya seperti sekarang ini ya. Tentu saja, karena saya lihat sendiri dari teman-teman yang mungkin saat ini masih belum seberuntung saya. Pada waktu saat saya sudah benar-benar serius untuk menata masa depan saya, untuk menata karir saya, menata jalan hidup saya, di situ teman-teman saya masih asik-asik sekolah saja gitu. Iya, masih menikmati masih gitu menikmati, ya. katanya mumpung di akhir gitu loh. Oh iya, oke. Nah itu tadi ya, setiap orang tuh pasti berbeda-beda kan ya pemikirannya ya. Nah itulah kenapa kita itu dianjurkan untuk memiliki mindset yang lebih terbuka lagi dan juga terus berkembang. Betul, lebih peka lagi menerima hal-hal baru yang positif pastinya ya, sehingga itu bisa membantu kita untuk menentukan masa depan kita nih, begitu teman-teman. Nah, banyak sekali ya sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang perlu jawaban yang menarik dari Firhan ini ya. Nah, karena semakin menarik juga pembahasan kita ya, saya mau tanya dong Han, berarti kan karena sebelumnya sudah ditekankan program BMW di sekolah, terus kemudian kamu juga dari situ bisa menentukan pilihan kamu untuk bekerja. Nah, ada nggak sih dampak yang kamu rasakan sekarang ini ketika kamu sudah menerima pengalaman dan juga
informasi-informasi mengenai BMW dan kemudian kamu terapkan di dunia kerja. Ada nggak sih dampaknya di dunia kerja sekarang ini kalau dari kamu? Dampaknya sendiri bagi saya merasa bahwa saya lebih adaptif. Itu yang membuat saya benar-benar lebih memiliki sebuah kemampuan untuk saya terapkan di dunia kerja. Iya. Itu untuk yang pertama, adaptif. Betul. Kemudian yang kedua adalah saya lebih ditekankan untuk berkomunikasi dengan lebih baik, dan hal tersebut membuat saya di dunia kerja ini bisa saya terapkan untuk lebih komunikatif gitu, Mbak. Oke, luar biasa ya. Berarti dari program BMW sendiri itu sebenarnya sangat membantu kita sangat untuk ini ya, lebih siap lagi kalau misalkan kita langsung terjun di dunia kerja, industri atau dunia kerja itu tadi. Oke, nih teman-teman yang di sekolahnya sudah diberikan fasilitas dan juga diberikan program BMW yang intensif seperti di sekolahnya Firhan, jangan disia-siain ya, karena itu sangat membantu kalian banget loh ya untuk menghadapi bagaimana di dunia kerja dan juga persiapan-persiapan yang harus kamu lakukan sebelum kalian memutuskan untuk memilih salah satu. Oke, ini pertanyaan selanjutnya buat Firhan. Berarti kan sekarang ini sudah mulai bisa beradaptasi dengan pekerjaan yang baru dan rutinitas yang baru pastinya ya. Nah, bisa di-spill dong apa sih pekerjaan-pekerjaan atau tugas-tugas yang sudah kamu kerjakan yang menurut kamu itu sudah tuntas dan maksimal. Nah, yang dikasih oleh manajer kamu nih, gitu. Bisa di-spill dong biar teman-teman tuh tahu gitu kerjaannya Firhan di sini ngapain. Saat ini status saya adalah staff di divisi kreatif and digital marketing. Di sini saya merasa banyak sekali hal-hal baru yang sebelumnya tidak pernah saya dapatkan. Di sini saya mulai mendapatkan beberapa tugas-tugas. Namun kalau sesuai dengan pertanyaan Mbak Vianda yang sebelumnya, ada tugas yang sudah diselesaikan dengan maksimal, saya saat ini merasa masih belum, karena saya sendiri masih merasa belajar di pekerjaan dan rutinitas saya yang baru ini. Yang pertama jelas saya untuk pekerjaan ini saya mencoba untuk adaptif. Contohnya adalah saat saya diberi pekerjaan berkaitan dengan desain. Yang sebelumnya mungkin desain adalah hobi saja, dan itu pun bukan hobi yang saya benar-benar tekuni gitu ya. Waktu di divisi kreatif ini saya benar-benar berada hadapan dengan salah satu software desain, dan saya benar-benar berhadapan langsung, dan kayak pada pekerjaan itu saya lakukan mungkin ya awal terasa susah, tapi saya tetap jalani dengan enjoy, dan saya belajar untuk bertanya dan untuk lebih mencari di Google, di browsing referensi begitu. Kemudian ada tugas-tugas seperti saya waktu awal-awal bekerja itu saya sangat-sangat speechless gitu loh. Kenapa tuh? Waktu awal-awal saya sudah diajak meeting gitu loh. Yang bener-bener kayak mungkin meeting saya masih skala kecil, masih skala-skala teman-teman saya. Tapi kali ini saya bener-bener berada meeting bersama orang-orang yang bener-bener expert di sebuah pekerjaan begitu. Kemudian ada lagi tugas waktu tadi, baru bener-bener tadi saya bertemu dengan pengembang aplikasi dan aku aja tahu nih, lupa ya. Iya kan kita satu divisi gitu loh, Mbak. Iya, tahu dulu dong bro. Iya. Gimana? Tadi kan ketemu dengan pengembang website dan aplikasi. Di situ saya benar-benar dapat hal-hal baru, dan tugas saya adalah yang untuk kedepannya adalah mengontrol untuk website begitu, Mbak. Luar biasa sekali ya. Tapi apa kamu nggak merasa kesusahan karena kamu backgroundnya akuntansi sama perpajakan ya, terus kamu masuk di kreatif dan digital marketing dengan tugas yang sebenarnya karena kita perusahaannya di bidang akuntansi dan perpajakan tuh pasti nggak jauh-jauh sama akuntansi dan perpajakan. Cuma kan lini pekerjaan kita kan berbeda ya dengan praktisi-praktisi yang umumnya di bidang akuntansi dan perpajakan. Apakah itu nggak membuat halangan buat kamu? Bagi saya sendiri, karena saya memiliki hobi yang sebenarnya sudah disebutkan adalah desain, saya merasa tidak ada kesulitan. Namun saya tetap ada banyak lebih belajar lagi daripada waktu saya harus ada di sebuah pekerjaan akuntansi maupun perpajakan. Namun waktu saya berada di divisi kreatif ini juga tidak lepas dari akuntansi dan perpajakan, karena Cipta Sarana Cendekia sendiri kan bidangnya adalah akuntansi dan perpajakan.
Oke, nah ini udah pembahasan menarik ya, tapi saya nggak mau deh kalau bahas di sini, nanti kita bikin konten lagi kan yang membahas gimana pekerjaan di kreatif and digital marketing. Walaupun kita tuh backgroundnya sama-sama akuntansi ya, tapi itu bukan menjadi halangan buat kita. Oke, ini timnya udah mulai gini-gini ya. Oke, nih bisa dong disampaikan untuk pesan dan juga mungkin pesan, kesan dan juga harapannya kepada teman-teman semuanya yang lagi nonton nih. Untuk pesan saya utamanya untuk siswa-siswa yang mungkin masih akan masuk di SMK maupun yang sekarang masih di kelas 10 maupun kelas 11. Saya berpesan untuk benar-benar kalian lebih memberikan effort kepada apa yang kalian jalani, utamanya pada pendidikan SMK. Hal tersebut nggak akan ada ruginya kok. Nantinya bahkan memberikan feedback baik untuk kita sendiri. Contohnya seperti yang saya sendiri alami begitu. Itu untuk pesan kepada teman-teman sekalian. Untuk pesan saya kepada sekolah sendiri, saya benar-benar berterima kasih kepada SMK Widya Dharma Turen yang benar-benar mengarahkan saya untuk bisa ada di titik ini. Kemudian untuk kesan saya selama bekerja di PT Cipta Sarana Cendekia, saya sendiri saat ini merasa enjoy saja dan benar-benar sesuai ekspektasi saya, di mana saya bisa belajar banyak hal baru dan bisa bertemu dengan orang-orang yang lebih expert begitu. Sedangkan untuk harapan saya sendiri, harapan saya adalah untuk teman-teman seangkatan saya sendiri, karena mungkin kalian sudah kehabisan waktu untuk mengisi portofolio maupun memberikan effort kepada kalian. Harapan saya semoga kalian bisa bertanggung jawab dengan konsekuensi yang telah kalian lakukan selama ini. Namun untuk kedepannya kan kita tidak ada yang tahu. Jadi untuk kedepannya harapan saya untuk teman-teman saya adalah berikan yang terbaik untuk apa yang kalian lakukan kedepannya. Luar biasa sekali ya. Nih teman-teman ya, kita kedatangan teman yang luar biasa dan bisa jadi salah satu referensi kalian untuk menentukan pilihan ya, seperti itu. Nah, sebelum kita mengakhiri konten kali ini, ada yang mau disampaikan lagi sebagai closing statement, Firhan? Mungkin atau sudah cukup? Mungkin dari saya tadi ada yang ketinggalan mengenai program VMB di sekolah saya, khususnya untuk bekerja. Di sekolah saya, untuk program bekerja ini benar-benar diarahkan oleh sekolah. Dan contohnya adalah adanya seminar-seminar dan pelatihan-pelatihan kepekerjaan yang sudah saat ini saya jalani. Di antaranya adalah Bina Mental dan Fisik. Itu yang pertama, itu dilakukan oleh perusahaan pelatihan training. Kemudian yang kedua adalah saya mengikuti seminar-seminar kepekerjaan, di mana di situ saya dilatih dan benar-benar dicoba untuk membuat CV, surat lamaran, dan yang berkaitan dengan bekerja secara profesional. Itu yang kedua. Kemudian yang terakhir, kami disiapkan oleh BK maupun BKK untuk menentukan pilihan kami lebih lagi dengan pengarahan secara personal. Begitu. Wah, luar biasa sekali ya. Nah, terima kasih Firhan ya sudah disempatkan waktunya di tengah kesibukan dan juga deadline pekerjaan barunya menjadi salah satu bagian dari kita ya di Cipta Sarana Cendekia. Harapan saya semoga kamu tetap punya semangat yang seperti ini ya, dan jangan sampai luntur semangatnya, dan semoga harapan-harapan yang lainnya dari kamu bisa segera tercapai ya, termasuk untuk melanjutkan ke pendidikan sarjana. Ya, amin. Nah, terima kasih teman-teman semuanya juga yang sudah menyempatkan waktu untuk melihat konten dari kita sampai tuntas. Semoga apa yang kita sampaikan sekarang ini, saya bersama Firhan, menjadi bermanfaat buat kalian ya yang masih bingung-bingung nih ya, seperti itu. Dan juga kalau kalian tertarik untuk mengikuti program dari Cipta Sarana Cendekia, langsung aja kalian menghubungi nomor yang ada di description box. Untuk itu, saya akhiri konten kali ini. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman semuanya. Jangan lupa nih, komen, like, dan juga subscribe channel YouTube Cipta Sarana Cendekia. Saya Fiana Rahmatika sebagai pembawa acara di konten kali ini, dan juga narasumber saya, Firhan Fahamzah. Pamit undur diri, terima kasih. See you next time and bye-bye semuanya. Podcast, vokasi dalam podcast.